Jadi tabiat hidup ujian itu. Dan Allah menciptakan kita memang untuk diuji. Jadi kalau nggak ada ujian ya jangan hidup. Namanya hidup ya memang untuk diuji. Sehingga dari sini kita harus memahami ujian-ujian yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Kemudian yang dirahmati Allah SWT, tentang tema kita, musibah itu ujian apa adab? Sebenarnya sebagian ulama tidak setuju dengan kata-kata adab. Karena yang kita maksudkan musibah yang mengenai orang-orang beriman dan kaum muslimin. Adab itu lebih cocok untuk orang-orang kafir. Ini sebagian ulama. Tapi karena temanya sudah begitu ya nggak apa-apa. Mungkin yang lebih pas sebenarnya bukan adab, ya hukuman saja. Itu lebih halus bagi orang-orang beriman atau kaum muslimin. Adab itu lebih cocok untuk orang kafir. Nah, kita pakai adab saja sesuai dengan judul. Jadi ujian dan adab, apa sih sebenarnya bedanya? Ujian itu kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa istilah ulama, istilah Quran itu ibtilah, istilah hadis juga ibtilah atau bala. Ya, kalau adab ya adab. Dalam Al-Quran juga pakai adab. Bedanya antara ujian dan adab, musibah itu gimana cara membedakan ketika terjadi? Apakah itu ujian apa adab? Ujian, kata para ulama, dari sisi waktu terjadinya. Kalau ujian itu terjadinya harus di dunia. Kalau sudah masuk kuburan, alam barzah atau di akhirat tidak ada lagi ujian. Ujian itu di dunia. Adapun adab itu bisa terjadi di alam barzah, yaitu ketika orang sudah mati di dunia, bisa terjadi di dunia atau di alam barzah atau di akhirat. Ini yang membedakan antara ujian dan apa adab. Jadi ujian harus di dunia. Terjadinya hanya di dunia. Kalau adab bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di alam barzah saat kematian, dan bisa terjadi di akhirat. Dan di akhirat justru memang tempatnya balasan. Apakah surga, apakah adab di neraka. Di dunia adab bisa terjadi. Adab bagi orang-orang yang kufur kepada Allah bisa terjadi, sebagaimana pernah terjadi di umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Langsung diadab, dan adabnya istisol, habis sampai ke akar-akarnya. Begitu Allah menurunkan adab, langsung habis semua, dihabisin. Ketika Nuh, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat perahu biar selamat dengan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang beriman. Lalu biar semua orang yang kufur kepada Allah dihabisi dengan banjir.